Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita akan pada sesi ini membuat use case seperti ini nanti ya. Kita tinggal merapikan dari use case yang sudah kita buat pada sesi sebelumnya. Oke, kita ke start UML-nya. Nah, ini ada aktor dan juga use case yang sudah kita buat. Kita akan merapihkan bagaimana supaya ini lebih rapi, supaya lebih cepat dan efektif. Anda tidak perlu drag satu persatu ya. Sini kita manfaatkan untuk membuat jarak antar use case-nya itu sama, kemudian kita letakkan pada satu posisi ya. Di sini saya memilih untuk rata tengah. Nah, sama seperti pada pembuatan use case yang menggunakan beberapa kali ya. Di sini use case ada kelola kasir dan seterusnya, maka untuk association-nya kita bisa klik, pastikan Anda klik pada objeknya dan terhubung ke objeknya ya, karena jika tidak terhubung dengan pas maka ini tidak bisa connect elemen exactly, artinya dia harus tepat ya. Nah, oke, kita lock aja untuk association-nya agar lebih cepat. Klik pada admin bengkel, ke kelola kasir, ke mekanik ya, artinya admin ini bisa mengelola atau mengakses form ini ya. Admin bisa buka rancangan form merek, kemudian bisa akses ke form part untuk mengisi data part, untuk mengisi data kendaraan dan melakukan transaksi ya. Admin juga membuat laporan. Nah, setelah selesai melaksanakan semua tugasnya, admin harus logout dari siswa tersebut ya. Nah, begitu juga dengan pemilik bengkel. Di sini pada rancangan sistem kita, pemilik bengkel hanya bisa mengakses laporan transaksi di bengkel tersebut ya. Nah, sudah selesai teman-teman, kita membuat use case-nya ya. Cukup seperti ini. Boleh apabila Anda ingin lebih rapi ya, maka Anda bisa membuat lebih rapih lagi ya. Nah, di sini untuk bisa mengakses transaksi ya, laporan transaksi, pemilik bengkel itu harus melakukan login terlebih dahulu, dan apabila sudah selesai dia harus logout ya. Nah, untuk mempermudah use case mana saja yang diakses oleh lebih dari satu aktor, maka di sini akan dibedakan ya. Boleh dibedakan seperti ini, boleh juga tidak apa-apa ya. Oke, ini yang laporan. Oke, kita atur. Nah, bagaimana agar bentuknya lebih rapi? Di sini teman-teman perhatikan, bisa klik kemudian edit ya, cari format, kemudian line stylenya pilih recliner ya, atau CTRL-L ya, supaya square lurus ya. Nah, ini bisa kita lihat hasilnya lurus dibandingkan yang sebelah ini. Kalau kita luruskan secara manual ini nggak mau teman-teman, agak susah ya, maka akan lebih mudah seperti tadi ya. Klik kanan, format, kemudian line style, pilih recliner ya, atau dengan Ctrl L kita klik, tekan Ctrl L pada keyboard ya. Begitu juga pada line-line yang diperlukan ya. Oke, kemudian ini juga sama, Ctrl L. Jika tidak pas bisa dirapihkan. Oke, ini juga sama, Ctrl L ya, karena ini tadi pas nariknya tidak sesuai ya. Nah, ini posisinya tinggal dirapihkan aja ya. Nah, seperti ini akan lebih mudah membaca use case kita ya. Jadi kenapa harus dirapihkan? Karena rancangan use case itu yang membaca mungkin bukan hanya kita, tetapi juga klien kita ya, atau tim kita dalam merancang sistem informasi. Dengan seperti ini akan lebih mudah ya, bahwa login, laporan transaksi, dan logout itu bisa diakses oleh dua orang aktor ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan tadi ada include, ada extend juga ya. Include ini untuk menghubungkan antar dua use case ya. Misal di sini kelola kasir akan kita tambahkan, yaitu cari data kasir atau edit data kasir ya. Nah, karena untuk mencari data kasir itu harus ke form kelola kasir dulu, maka ini kita include-kan
Nah, maka akan tampil include ya. Kenapa pada rancangan kita kali ini tidak diberikan include-nya seperti ini atau extend-nya? Karena ini yang masih general ya. Nah, kalau teman-teman nanti sudah masuk ke detailnya dari masing-masing use case kita ini, misalnya kelola mekanik akan dibuatkan detailnya, biasanya akan seperti ini ya. Jadi untuk mengakses harus ada include maupun extend-nya ya, tergantung sesuai dengan kebutuhan. Karena tidak kita gunakan, ini kita hapus. Atau di sini ada juga sistem boundary, ada yang menggunakan, ada juga yang tidak ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk membatasi sistem. Seperti teman-teman tahu bahwa di karakteristik sistem salah satunya adalah ada boundary system ya. Jadi ini bisa digunakan, bisa juga tidak ya. Oke, itu saja teman-teman, cukup mudah ya menggunakan StarUML ini. Mudah-mudahan sangat membantu untuk kalian belajar dan merancang sistem informasinya agar lebih tersusun rapi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.